berbagi. Oke. Perlu kami berikan pengantar ke teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan kegiatan audit ini sudah mulai draftnya, sudah mulai daftarnya, sudah mulai beredar. Perkiraan sudah mulai bulan Agustus, September, sampai dengan akhir tahun, bulan Oktober. Ini tentunya kegiatan audit ini bukan merupakan sebuah hal yang harus ditakuti ya. Tidak, tetapi jika kita melaksanakan atau merencanakan persiapannya dengan baik, insya Allah nanti audit ini bisa kita laksanakan dengan baik. Intinya bahwa proses audit ini bukan merupakan justifikasi atau bukan merupakan hal yang ditakuti, kemudian akhirnya auditor itu mencari kesalahan-kesalahan dan kemudian kesalahan itu dibebankan kepada kita pengelola SPPG. Sebenarnya tidak. Jadi audit ini gunanya adalah untuk mendampingi atau mengontrol sistem kontrol dalam perbaikan tata kelola yang ada karena kita ini semuanya kan mengelola keuangan negara, mengelola bantuan pemerintah, sehingga di dalam pengelolaan tersebut itu harus dilakukan pendampingan atau audit agar tata kelolanya berjalan dengan baik, kemudian anggaran negara itu dapat terserap dengan tertib dan transparan dan akuntabel. Nah, selanjutnya izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang kita buka dengan doa bersama-sama. Mari kita buka forum sharing session ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya eh, kami persilakan yakni sambutan dari Ketua Asosiasi Mitra MPG Lumajang. Yang terhormat Bapak Sony, kami mohon memberikan sepatah dua kata untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa Zoom meeting webinar yang dipandu oleh Pak Sekjen. Berharap bahwa dengan kita bisa sharing-sharing untuk kali ini, ke depannya kita lebih bagus untuk eh, dari akuntansinya seperti apa, nanti ada sidak seperti apa, itu berharap kita semua menjadi satu suara lah untuk yang di Lumajang. Itu selamat membersamai dari kita di webinar kali ini yang dipandu oleh Pak Sekjen, Mas Novi. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Mas Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Ketua. Terima kasih sambutan dari Pak Sony selaku Ketua Mitra MBG Lumajang. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini sifatnya adalah kita sharing saja, tidak ada yang merasa menggurui, tidak ada yang merasa kemudian paling pintar, kemudian egonya tinggi dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi kita ini merupakan sebuah langkah awal dari Asosiasi Mitra MBG di mana kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman pengelola, teman-teman akuntan, teman-teman ahli gizi. Kita ucapkan juga sebelumnya selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Pak Sutaryono. Ya, itu beliaunya lagi melakukan penataan. Jadi minimal para pimpinan BGN sekarang melakukan penataan di atas. Kita ini seyogianya juga tidak menunggu saja, tapi juga proaktif. Bagaimana kita juga bersama-sama bergandengan tangan melakukan penataan di tingkat bawah atau di grassroots-nya. Apa yang bisa kita sharingkan bersama, nanti kita diskusikan bersama, kita sharingkan bersama. Kemudian ada SPPG dapur-dapur yang telah mengalami audit BPKP atau KPPN, itu bisa dijaringkan pada kesempatan hari ini. Lain waktu nanti kita juga akan sharing kegiatan audit grading karena kami
juga ada dapur yang sudah mengalami audit grading sehingga bisa disaringkan ke teman-teman nanti kira-kira minimal itu paling tidak ada gambaran itu proses audit grading itu seperti apa, dapur seperti apa yang dinyatakan layak grade A, grade B, grade C dan lain sebagainya. Jadi harapannya itu bisa kita bisa bersinergi bersama-sama, kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, meminimalisir konflik yang ada, yang rukun, yang guyup, satu dengan yang lainnya, baik itu mitra, manajemen, akuntan, kepala SPPG, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Sehingga di dalam pengelolaan kita, kita mengelola kondisi dapur itu dalam kondisi kondusif, kemudian juga operasional lancar, kemudian pelaporan keuangan ataupun sistem tata kelola itu bisa transparan dan akuntabel. Nah, baik teman-teman sekalian, eh, selanjutnya adalah sesi materi sharing session. Izin saya yang akan membawakan materinya. Izin saya share dari Jadi kita akan sharing, kita akan review tentang persiapan biasanya apa saja sih yang harus disiapkan ketika ada audit BPKP atau dari KPPN. Ini hari ini kita sharingkan. Izin perkenalan, nama saya panggil aja Pak Novi Sanjaya. Saya juga kegiatannya juga di konsultan manajemen perguruan tinggi, biasanya lebih ke manajemen mutu perguruan tinggi, khususnya untuk di SDM. Kemudian juga kegiatannya konsultan dan mendampingi manajemen di NLP Coach Association. Ini kegiatan saya. Sehingga kalau dulu awalnya kita sudah ngeritis dapur, sekarang SPPG-nya sudah berjalan, jadi sudah ada manajemen yang ada, jadi tinggal komunikasi, tinggal nge-drive aja dengan teman-teman manajemen yang ada. Tuh. Teman-teman sekalian, kita masuk ke outline pembahasan. Ya ini sebenarnya sih apa sih sebenarnya tujuan audit ini? Nah, teman-teman sekalian perlu kami garis bawahi dulu ke teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman mendengar kata audit, itu seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah sebuah upaya untuk mencari kesalahan. Auditor itu nanti akan mencari-cari yang ada. Itu sebenarnya hal yang salah ya. Sebenarnya sesuatu yang bukan seperti itu. Tujuannya audit, paradigma salah seperti itu harus kita betulkan bahwa tujuan audit itu sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan program makan bergizi gratis ini berlangsung secara tepat. Ya, kemudian pelaksanaannya, pengelolaannya itu efektif, kemudian efisien serta tepat sasaran dan akuntabel. Karena yang kita kelola ini adalah uang rakyat, yang kita kelola ini adalah anggaran pemerintah, bantuan pemerintah yang kemudian diberikan kepada yayasan dan kemudian kita kelola bersama-sama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sehingga pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara baik itu secara laporan, secara tertulis ataupun secara moral itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya tujuan audit itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, audit itu tujuannya awalnya atau tujuannya ketika auditor melakukan audit kepada SPPG itu sebenarnya adalah itu tadi untuk memantau sistem tata kelolanya. Apakah tata kelola tersebut berjalan dengan baik, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal yang kita lakukan ini adalah hal sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam perspektif dari SPPG ini, untuk proses audit ini biasanya terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok realisasi program atau REPROK. Itu. Kemudian audit pengelompokan yang kedua adalah audit tata kelola atau sistakol, sistem tata kelolanya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem penetapan atau penetausahaan anggaran, sistem tapangnya bagaimana. Jadi tiga kelompok ini nanti dalam arti kelompok audit, kategori audit yang diaudit oleh kepala SPPG, jadi oleh auditor maksudnya. Nah,
Dengan memahami tujuan audit ini, maka teman-teman sekalian memandang auditor itu bukan sebagai pihak yang harus ditakuti, tetapi merupakan kewajiban bagi mereka, bagi auditor itu untuk melakukan pendampingan agar tata kelola anggaran maupun tata kelola dari operasional SPPG ini berjalan dengan baik. Yang kedua, siapa saja yang terlibat pada saat proses audit. Nah, di SPPG ini biasanya ketika auditor ini datang, itu biasanya auditor itu minta beberapa yang terlibat di dalam proses audit. Yang pertama adalah perwakilan yayasan. Tugasnya adalah mempertanggungjawabkan proses legalitas yang dimiliki oleh yayasan. Seperti halnya misalnya NIB. Yayasan harus ada NIB-nya. Yayasan harus NIB tersebut harus ada KBLI-nya. Apakah KBLI itu merupakan jasa boga atau malah justru yang lainnya. Ini juga yang diperiksa nanti ketika audit. Kemudian juga apakah yayasan telah melakukan MOU perjanjian kerjasama PKS anggaran dengan BGN. Ini setiap tahun itu harus ada PKS. Tahun 2025 harus ada PKS sendiri antara BGN, PPK BGN dengan yayasan. Kemudian tahun 2026 harus ada PKS-nya PKS anggaran, ya, PKS anggaran. Sehingga PKS anggaran tersebut dijadikan sebuah dasar bahwa yayasan SPPG di bawah yayasan tersebut itu berhak untuk mengelola anggaran pemerintah. Ini perwakilan yayasan. Nanti kita ada di slide selanjutnya ya, nanti ada siapa sih yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah data-data yang perlu disiapkan. Nah, outline pembahasannya data-data yang perlu disiapkan dan dipermintakan ini artinya adalah bahwa di dalam pelaksanaan proses audit ini hendaknya teman-teman sudah mempersiapkan dulu sebelum auditor datang. Nah, biasanya auditor itu memberikan informasi H-2 atau H-1, bahkan sekarang sudah ada jadwalnya bulannya ya. Jadi kabupaten mana, SPPG mana, kemudian bulan apa diaudit, itu bulan Agustus itu siapa saja yang diaudit, bulan September itu SPPG mana yang diaudit, itu lebih enak. Sehingga teman-teman di dalam poin yang ketiga ini itu bisa mempersiapkan data-data dengan baik. Nah, data tersebut meliputi apa saja? Meliputi dokumen legalitas, kemudian data penerima manfaat, kalender menu, dan lain sebagainya. Nanti di sesi berikutnya itu data-data apa yang harus disiapkan dan siapa yang bertanggung jawab. Tuh. Kemudian kelima, eh, pengecekan dan peninjauan lapangan. Artinya bahwa auditor ini ketika di dalam melaksanakan auditnya itu tidak hanya eh, memeriksa dokumen teman-teman sekalian di meja kerja saja, tetapi nanti auditor akan melihat ke lapangan. Misalnya di dapur itu auditor berhak untuk melihat bagaimana kondisi layoutnya. Apakah layoutnya SPPG teman-teman semuanya itu sesuai. Kemudian apakah ada yang tidak sesuaian. Itu satu melihat layout. Yang kedua melihat sarana prasarananya. Apakah sarana prasarananya tersebut itu sudah cukup memadai, sudah standar dengan keamanan pangan, HACCP-nya, Hazard Analysis Critical Control Point-nya. Jadi keamanan pangannya apakah sudah standar fasilitas sarana dan prasarana tersebut tuh. Nah, kemudian selain di dapur, nanti auditor itu biasanya akan melakukan kunjungan ke sekolah penerima manfaat. Ini gunanya auditor akan memastikan bahwa data yang telah diperiksa di meja SPPG itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Makanya penerima manfaat, data-data yang kaitan dengan penerima manfaat seperti berita acara organoleptik, kemudian berita acara serah terima ompreng, serah terima makanan, kemudian berita acara residu atau bahan sisa itu harus jelas karena nanti dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Contohnya misalnya audit yang dilakukan oleh ahli gizi. Pertanyaan pertama biasanya yang dilakukan adalah
apakah ahli gizi punya formulir pemantauan perkembangan penerima manfaat. Jadi sebelum eh, sekolah atau penerima manfaat itu diberikan makanan MBD di sana, itu apakah ada datanya? Kemudian setelah SPPG itu berjalan selama 3 bulan sampai 6 bulan, apakah ahli gizi melakukan pemantauan terhadap kondisi penerima manfaat? Minimal itu Anda melakukan random sampling. Jadi misalnya kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu ada berapa orang, kemudian kelas 4, 5, 6 itu berapa orang, kemudian dicatat namanya, diukur tingginya, diukur beratnya di bulan pertama. Di bulan kedua juga begitu, nama yang sama itu diamati. Di bulan ketiga sampai bulan keenam itu kemudian ada perkembangan nggak kira-kira anak ini? Pertumbuhannya ada perkembangan. Nah, ini gunanya. Nah, sehingga banyak sekali ketika kemudian auditor itu menanyakan ke ahli gizi satu item pertama itu saja. Mbak, coba saya minta formulir atau berita acara pemantauan perkembangan penerima manfaat. Lah, ini sudah bingung semua. Nah, kan ahli gizi tugasnya adalah memantau apakah program MBG ini berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Nah, artinya harus ada perbedaan. Sekolah itu sebelum diberikan MBG dengan setelah diberikan MBG itu harus ada perbedaan. Ini contoh kecil ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya kira-kira apa saja form-form yang harus disiapkan. Kemudian eh, termasuk juga pengecekan lapangan ini selain ke penerimaan manfaat, itu biasanya juga melakukan pengecekan ke supplier. Ini untuk melihat terjadinya fraud atau terjadinya penyimpangan, apakah ada, maaf, transaksi gelap antara supplier dengan SPPG, supplier dengan akuntan, supplier dengan mitra mungkin seperti itu, sehingga arahnya ke depan itu bahwa proses audit ini tidak hanya pada pengelolaan SPPG saja, tetapi juga suppliernya juga diaudit. Karena juga transaksinya di supplier itu larinya kemana-kemana saja kan juga termasuk juga kalau ada sesuatu yang tidak benar kan jadi fraud atau jadi penyimpangan dalam istilah audit itu. Nah, jadi nanti juga biasanya di random, diambil random suppliernya ditelepon, kemudian suppliernya harganya berapa, kemudian audit biasanya kemudian yang selanjutnya nanti akan ke pasar untuk mengecek harga. Jadi apakah harga yang diberikan oleh supplier itu apakah kemahalan, apakah di atas harga eceran tertinggi, ataukah harga yang wajar. Kemudian dilanjutkan juga biasanya audit itu ke Dinas Perdagangan atau Ketahanan Pangan untuk melihat apakah Dinas Ketahanan Pangan atau Perdagangan itu membuat harga eceran tertinggi sebagai patokan. Ini nanti audit itu rentetannya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sehingga kemudian nanti hasil akhirnya itu apa sih? Hasil akhirnya itu adalah berupa saran. Yang keenam ini, apakah banyak temuan? Apakah banyak deskripsi-deskripsi, narasi-narasi yang menyatakan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam pengelolaan tata kelola di SPPG ini, misalnya itu. Nah, akhirnya kemudian narasinya auditor ini mengarah kepada saking banyaknya temuan itu, di akhir dari kesimpulan dan saran ini ada sebuah predikat yang namanya red flag, bendera merah. Nah, kalau sudah auditor memberikan predikat red flag, bendera merah, itu terjemahnya artinya bahwa SPPG ini dianggap belum memiliki kapasitas di dalam mengelola keuangan anggaran. Karena banyak bocornya, kemudian antara data dengan jawaban dari yang diaudit tidak sama, kemudian dicocokkan antara data, interview dengan di lapangan tidak sama. Nah, ini akhirnya kan banyak ketidaksesuaian. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi sebuah opini atau narasi yang dikeluarkan oleh auditor itu berupa red flag atau bendera merah yang artinya bahwa SPPG ini direkomendasikan belum bisa mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Nah, nanti rekomendasinya bisa-bisa ke anggaran. Karena kan pimpinan BGN kita itu, Wakab BGN kita itu Bu Arunsyad itu kan beliau dulu dari kepala BPKP. Kemudian apalagi sekarang juga ada dari Kementerian Keuangan. Juga Deputi BGN juga ada
yang dari kejaksaan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, mulai sekarang, ayo kita mulai merapikan sistem tata kelola, terutama tata kelola keuangan. BGN, pemerintah sebenarnya sudah mengatur sesuai juknis yang ada. Ini posnya siapa, ini posnya apa, ini posnya mana, ini jatahnya mana. Sebenarnya sudah melakukan hal yang proporsional tersebut. Sehingga dengan penuh kesadaran kita harus mulai menuju ke track yang benar. Menuju ke jalur yang benar, menuju ke rel yang benar. Agar nanti tidak terjadi temuan-temuan yang bisa Hah? menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan. Oke, ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, biasanya ini tadi ya siapa saja yang terlibat eh, di dalam kegiatan audit. Ada akuntan, mitra, kemudian PIC Yayasan, PIC Mitra, ahli gizi, pengawas, asisten lapangan. Kepala SPPG biasanya yang diperiksa itu kaitannya dengan legalitas. Biasanya mulai dari BA verbalnya dulu ketika mulai running, kemudian skepnya kepala SPPG ketika penempatan tugas, kemudian proposal awal dulu waktu mau running itu jadikan sebagai dasar awal bagi auditor itu untuk melihat pagu anggaran. Itu kira-kira ada lompatan enggak? Sampai sekarang periode 6 bulan, 8 bulan kira-kira ada lompatan yang enggak wajar enggak di dalam bulan-bulan itu. Jadi ini salah satu yang harus disiapkan kepala SPPG selain juga nanti berita acara, hibah dan lain sebagainya. Akuntan, mitra, PIC yayasan, itu apa saja nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, ini tadi teman-teman dari BPKP itu biasanya melakukan langkah pengecekan atau auditor itu di dalam dua hal. Yang satu peninjauan di dalam SPPG, dilihat infrastrukturnya, sarana prasarannya, inventaris peralatan dan perlengkapannya itu eh, harus sesuai dengan standar juknis yang ada. Kemudian di luar itu pengecekan pada penerima manfaat, kemudian peninjauan ke supplier, juga termasuk pengumpulan data informasi ke Dinas Ketahanan Pangan ataupun Dinas Perdagangan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya apa sih tujuannya dari kegiatan audit itu? Nah, auditor itu melakukan kegiatan auditornya itu memenuhi tiga hal ini. Jadi dikelompokkan menjadi tiga hal. Evaluasi yang dilakukan, laporan yang dilakukan oleh auditor, hasil temuan, narasi, dan lain sebagainya nanti yang dihasilkan oleh auditor itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah reaprok, realisasi dari program, kemudian sistakol, sistem tata kelola, dan kemudian sistem ketetapan anggaran yang ada. Nah, ini yang pertama, contohnya kelompok pertama adalah realisasi program MBG. Pada aspek reaprok ini, auditor menilai apakah program MBG ini benar-benar terlaksana sesuai dengan desain kebijakan, apakah sesuai dengan juknis, apakah anggaran bisa menghasilkan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Inilah yang kemudian datanya diambil dari data pemantauan perkembangan peserta didik oleh ahli gizi. Nah, jadi kalau ahli gizi yang belum punya form pemantauan perkembangan peserta didik, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, ini tujuannya adalah apakah anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang nyata bagi penerima manfaat. Nah, kemudian gambarannya misalnya apa satu yang dinilai itu biasanya yang dilihat nanti narasinya yang dibangun, apakah jumlah penerima manfaat itu sesuai data. Jadi dari data tersebut itu mulai dari awal hingga kemudian auditor datang, apakah jumlah PM-nya sesuai dengan datanya. Ini akan dilakukan langsung ke lapangan karena di lapangan itu juga tidak tertutup kemungkinan adanya penggelembungan jumlah penerima manfaat. Tuh. Jadi PM-nya 2000 diomong 2300, dilaporkan 2100. Ini juga dilakukan cross check. Pak, apakah penerima manfaatnya bisa dipilih Pak sekolahnya? Ya enggak. Nah, nanti kan jangan bisa setting duluan. Jadi nanti biasanya auditor itu nanti sampling random saya mau diantarkan ke sini biasanya gitu. Biasanya yang dilihat itu yang kelihatan perkembangannya itu anak-anak yang SD,
atau di B3 ya, atau di posyandu. Kemudian yang kedua, apakah makanan benar-benar diterima oleh siswa? Ini juga harus ada evaluasi oleh ahli gizi. Apakah residu yang dihasilkan, apakah makanan yang dihasilkan itu residunya berapa persen? Karena ahli gizi tugasnya adalah ketika makanan kemudian kembali ke dapur, kemudian dibawa oleh petugas ompreng, itu juga dilakukan timbangan atau ditimbang. Hati-hati teman-teman yang kemudian residunya diserahkan ke sekolah. Artinya wis Bu, pokoknya anu sudah kembali dalam keadaan bersih dan lain sebagainya itu juga mohon dikondisikan. Bagaimana nanti ketika ada audit, khawatir nanti kemudian pas auditornya datang ke sekolah itu kemudian melihat ompreng-ompreng yang ada residunya kemudian masih banyak di sana, ternyata kok laporannya itu terus kemudian selalu bersih bersih bersih, nah seperti itu ya. Ini residu ini juga makanan ini, sampah ini juga untuk mengukur apakah ahli gizi sudah menyiapkan menu yang sesuai dengan yang diterima oleh anak-anak. Nih, nah, residu atau sampah ini tidak hanya dari ompreng, teman-teman sekalian. Dari tim persiapan yang waktu motong-motong itu juga harus dihitung. Contohnya misalnya brokoli. Brokoli kan tidak mungkin semuanya dimasak, pasti dipotong-potong. Kemudian juga mungkin wortel, kemudian juga timun. Nah, ini kan menyisakan sampah. Lah, sampah ini teman-teman sekalian juga harus teman-teman catat. Jadi tim persiapan itu paling tidak ketika kemudian ada sampahnya brokoli, ketika kemudian dicacah-cacah itu tidak dipakai, itu tolong dicatat. Tolong dicatat berapa gram, karena di pembelian itu misalnya untuk sayur brokoli katakanlah pembeliannya eh, 25 kilo. Itu kan kemudian jumlah nominal keuangan yang dibayar kan sejumlah 25 kilo itu. Sedangkan kemudian semua kan tidak semuanya dipakai untuk masak atau diproduksi, ada yang terbuang, ada sampah. Nah, ini residu sampah ini kan juga mengurangi anggaran yang ada, sehingga kan harus dipertanggungjawabkan juga. Nah, ini tolong ahli gizi atau siapa yang bagian persiapan itu diingatkan setiap kali motong brokoli, kemudian kulitnya timun, kulitnya wortel itu tolong ditimbang. Karena itu nanti akan dihitung oleh auditor itu dari pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan bakunya habisnya berapa, Mbak? Beli brokoli, sekian, Pak. Kemudian yang dimasak berapa? Sekian. Yang jadi di porsi itu jadi matang berapa bersihnya? Sekian. Berarti kan ada yang terbuang. Mana yang terbuang? Laporannya. Itu kan anggaran yang dipakai. Itu kan uang negara itu yang dipakai. Nah, ya. Jadi di situ teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas juga ada slide untuk alurnya itu sebenarnya seperti apa nanti yang diaudit. Kemudian yang ketiga, frekuensi distribusi apakah sesuai dengan ketentuan? Ini lebih ke jumlah penerima manfaatnya ya. Jadi atau frekuensi distribusinya itu kalau sekarang kan hari Sabtu kan sudah tidak boleh. Jadi ya jangan mengada-adakan hari Sabtu dikasih menu kering dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Nah, ini maksudnya ada kesesuaian. Yang keempat, apakah kualitas gizi memenuhi standar? Ini ahli gizi harus punya rekapan AKG, angka kecukupan gizi harian. Nanti yang diminta. Jadi ahli gizi itu menyiapkan kalender menu atau menyiapkan laporan manual book untuk menu harian. Jadi 1 bulan itu mungkin bisa dibandel. Kemudian di sana sudah ada data nilai AKG-nya setiap hari atau setiap hari itu akan kecukupan gizinya itu berapa. Itu kan dilihat juga. Yang kelima, apakah anggaran menghasilkan Iya. output yang diharapkan? Apakah menu makanan yang dihasilkan itu setiap hari ada sisanya, ada sampahnya, dan berapa persen sampahnya itu? Nah, teman-teman sekalian, yang banyak terjadi itu adalah sampah yang kemudian masuk ke dapur kembali, kemudian dibuang oleh eh, teman-teman cuci ompreng, itu sampahnya kemudian dibuang begitu saja. Ingat, itu masih ada sangkut pautnya dengan anggaran. Teman-teman harus ada berita acara pemusnahan sampah. Ya, tidak serta-merta kemudian buang, dimasukkan yang lagi di sosmed sekarang dibuang di sebelahnya dapur, kemudian jadi numpuk lalat dan lain sebagainya. Jadi jangan seperti itu. Artinya bahwa
Meskipun itu jadi residu atau sampah, itu harus dipertanggungjawabkan. Ada berita acara pemusnahan sampah. Nah, kalau sampahnya sudah bekerja sama dengan DLH, itu enak, ada MOU-nya. Jadi setiap hari itu ada berita acara dari petugas kebersihan DLH itu yang datang untuk ngisi berita acara pemusnahan sampah atau pengambilan sampah pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu juga dipertanggungjawabkan. Nah, jadi audit anggaran itu bukan hanya dipakai belanja saja tidak, tapi kemudian bahan-bahan yang sudah jenengan beli itu menggunakan anggaran negara itu. Kemudian kalau ada sampah, itu ada berita acaranya, ada berita acaranya atau tidak di dalam memusnahkan dari sampah itu. Nah, dalam bahasa audit ini narasinya adalah sebenarnya yang dibangun kami, ini versinya auditor, ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu bisa menghasilkan manfaat publik, value of money. Jadi narasinya itu sebenarnya yang dicek itu. Jangan sampai kemudian setiap rupiah yang ada itu malah tidak memberikan manfaat. Nah, di item pertama, di dalam item pengelolaan anggaran ini, atau di dalam item reaprok ini, realisasi program ini saya berikan gambaran contoh ketidaksesuaian. Nah, nanti ini auditor biasanya sudah punya pegangan-pegangan ini. Kira-kira apa yang menjadi tidak sesuai. Contoh misalnya ini hanya salah satu, hanya sedikit aja ya. Jumlah porsi yang dilaporkan lebih besar dari jumlah makanan yang benar-benar didistribusikan. Data penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah siswa yang aktif atau hadir. Sekolah penerima manfaat tercatat menerima makanan, tapi pada tanggal tersebut, sekolah tersebut ternyata libur atau tidak didistribusikan. Kemudian makanan terlambat dikirim sehingga tidak dikonsumsi sesuai waktu yang ditetapkan, akhirnya kembali lagi ke dapur. Nah, ini kemudian bagaimana yang dilakukan? Ya berita acara buatnya, ya menu, komposisi, gramasi, berat makanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, kita ini kan memberikan makan untuk pertumbuhan gizinya anak-anak ya. Jadi untuk porsi makanan misalnya ayam itu kan dari WKBGN sudah menganjurkan bahwa potongan-potongannya jangan terlalu minimalis lah ya. Paling tidak itu potongannya 1,12 atau berapa, 1,10 atau 1,11 begitu ya. Atau 1,13 boleh. Pokoknya jangan terlalu kecil begitu kan kasihan nanti. Jadi mojok itu makanannya di pojokannya omprengnya, bunderannya itu ayamnya. Nah, ketidaksesuaiannya juga bisa bahan makanan yang digunakan berbeda dari menu atau spesifikasi yang dilaporkan. Jangan sampai kemudian yang diupload itu leafletnya, gambarnya, menunya bagus. Tetapi kemudian realisasinya di lapangan ternyata berbeda dari laporannya. Ini parah. Kalau sampai kemudian terjadi temuan, terjadi ketidaksesuaian antara leaflet foto yang dilaporkan, kemudian dengan kondisi yang ada, ini bisa menjadi langsung poinnya statusnya, istilahnya kalau di poin ini jadi 10 ya. Itu. Nah, makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan, misalnya ditemukan makanan basi, kontaminasi, rusak, atau suhu penyimpanan tidak sesuai. Oleh karena itu, teman-teman aslap atau logistik sore ketika kemudian menerima bahan makanan, itu kan harus ada berita acara serah terimanya. Pastikan bahwa kondisi bahan baku dalam keadaan bagus. Kalau tidak bagus, itu disendirikan kemudian diretur. Harus ada berita acaranya. Jika tidak ada berita acaranya, maka jenengan tidak punya bargaining session atau tidak punya bargaining position untuk menolak makanan bahan itu, sehingga nanti yang terjadi adalah makanan ditemukan dalam kondisi rusak. Nah, ini selanjutnya eh, kelompok yang kedua, audit itu auditor itu biasanya melihat dari sistem tata kelola. Jadi dilakukan pengujian tata kelolanya bagaimana. Kalau tadi realisasi programnya, kalau sekarang itu tata kelolanya bagaimana. Pada aspek tata kelola ini, auditor akan menilai apakah organisasi SPPG ini berjalan dengan baik. Kalau tadi hal kaitannya dengan makanan, menu, dan lain sebagainya, itu kalau sekarang itu organisasinya, orang-orangnya sekarang itu katakanlah, strukturnya.
fokusnya bukan lagi eh, pada bahan atau pada makanan, tapi sekarang itu istilahnya pada sistem yang dibangun. Jadi sistem organisasi yang dibangun itu bagaimana tata kelolanya. Nah, ini satu contohnya. Apakah Kepala SPPG sudah membuat struktur organisasi? Siapa eh, bukan hanya bukan hanya struktur organisasi manajemen saja, tapi juga koordinator divisi. Apakah sudah dibentuk PJ atau koordinator divisinya? Apakah sudah ada? Kemudian manajemennya itu AK, AG, Aslab. Kemudian ini struktur organisasinya. Yang kedua, auditor akan menghubungkan apakah ada job description yang dibuat oleh kepala SPPG terhadap organisasi atau relawan-relawan atau personel yang menempati struktur tersebut. Jadi, apakah kepala SPPG sudah punya job desk-nya akuntan? Pak, sudah ada akuntan dari pusat, Pak, untuk boleh, tetapi hendaknya kepala SPPG membuat untuk disesuaikan di realnya, di kenyataannya di SPPG yang teman-teman kelola. Kemudian, apakah SPPG sudah membuat job desk-nya untuk aslab? Jadi tidak rebutan. Yang buat berita acara itu sopo sih saja nih. Yang buat berita acara itu akuntan, apa aslab, atau logistik atau apa lah. Itu kan akhirnya nanti ada terjadi ambigu, akhirnya eh, muncul irian di dalam pekerjaan. Nah, jadi mulai kepala SPPG membuat job description. Tugasnya tim persiapan itu apa? Tugasnya tim pengolahan itu apa, tugasnya distribusi apa. Jangan ada yang overlapping. Kadang juga pengolahan, kadang juga overlapping ke pemorsian, ngatur pemorsian, kadang persiapan, ngatur ke pengolahan. Namanya overlapping. Nah, nanti sistem organisasinya nanti bisa tidak bagus ya kalau tidak ada pembagian seperti itu. Yang ketiga, apakah SOP telah dibuat dan dijalankan? Ini yang sering ketika saya keliling juga ke dapur-dapur itu, eh, karena saya juga juga diminta untuk menjadi konsultan di beberapa dapur-dapur, terutama kaitannya dengan manajemen dan tata kelolanya. Jadi ketika saya keliling, saya tanya apakah sudah ada SOP? Tidak ada, Pak. Apakah ada SOP-nya untuk ahli gizi? SOP-nya bagaimana pemberlakuan makanan sisa? SOP-nya ketika kemudian bahan datang, kemudian diapakan, kemudian persiapan itu SOP-nya dari awal, kemudian hingga proses pengolahan, apakah ada SOP-nya? Ini kadang tidak semua ya, bukan bukan berarti tidak ada semua, tidak semua itu ada yang punya. Nah, Pak, apakah ada? Nanti ada. Insya Allah sesi Jumat depan kita, kalau misalnya Pak Ketua mengizinkan, nanti kita ada sharing, yakni grading. Jadi bagaimana kita sharing audit grading dapur itu, grading SPPG itu sebenarnya bagaimana lah. Di dalamnya itu sudah ada SOP-SOP-nya. Ya, ada SOP kepala SPPG, ada SOP persiapan, ada SOP penerimaan bahan baku, ada SOP alur cara belanja, itu ada SOP-nya. Nah, ada SOP membuat menu, itu sebenarnya begitu. Karena sekarang ketika kemudian saya tanya ahli gizi itu, ketika saya tanya menu aja, saya pertanyaan ke Mbak ahli gizi, Mbak, eh, Mbaknya buat menu, ini siapa yang buat? Saya sendiri, Pak. Kalau ada KLB, kalau ada kejadian luar biasa, kalau ada keracunan, berarti Mbaknya siap tanggung jawab sendiri. Ya enggak, Pak. Nah, harusnya Mbak, untuk membuat menu itu lakukan rapat menu. Jadi ada sidang komitenya. Jadi 1 minggu sekali itu ahli gizi mengajak semua PJ, semua koordinator itu untuk rapat menu. Ya, persiapan koordinatornya diajak, kemudian pengolahan, pemorsian, itu diajak. Gunanya untuk apa? Karena menu yang telah dibuat oleh ahli gizi, itu kadang kan perspektifnya itu sudut pandangnya kan berbeda dengan persiapan, berbeda dengan pengolahan, berbeda dengan distribusi. Ketika ahli gizi contoh misalnya menentukan menu makanan, wah besok menunya karbonya tak pakai kentang, kemudian sayurnya tak pakai capcay,
kemudian lauknya ayam suwir, kemudian buahnya semangka. Nah, ini kan seolah-olah dari ahli gizi kan, wah ini AKG-nya cukup ini. Tapi bagi persiapan, coba bayangkan, harus ngupas kentang, harus motong kentang, capcay, harus motong wortel, harus motong brokoli, kemudian belum lagi ada buncisnya, kemudian ayam, harus nyuir ayamnya, terakhir buahnya harus motong. Nah, bisa sampai jam 7 pagi itu. Pengolah apa persiapan tidak pulang itulah. Ini teman-teman sehingga butuh namanya kolaborasi rapat menu, semua diajak. Setelah rapat menu itu ditentukan selama 1 minggu, kemudian dianalisa oleh masing-masing divisi, oh masuk oleh persiapan. Pengolahan bisa ngolah nggak? Oke bisa. Kalau kemudian menu dirancang pengolahannya nggak bisa ngolah, ya akhirnya sampai ke penerima manfaat, akhirnya rasanya jadi beda. Akhirnya juga kemudian makanan jadi terbuang, nah seperti itu. Nah, setelah kemudian rapat menu, dilakukan pembuatan berita acara rapat menu pada hari ini tanggal sekian jam sekian telah dilaksanakan rapat penyusunan menu periode tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Isinya menu tersebut adalah hari Senin apa-apa-apa, Selasa apa-apa-apa, sampai Jumat apa-apa. Demikian berita acara ini dibuat, semua tanda tangan di sana. Sehingga ada runtutannya ketika ada kejadian luar biasa, ada KLB dan lain sebagainya, tidak ahli gizi menjadi sasaran tembak. Siapa ahli gizinya? Siapa ahli gizinya? Nah, ya, karena Bu, ini sudah melalui sistem mekanismenya yang ada. Nah, ini contoh alur untuk pembuatan menu saja. Nah, kemudian lanjut ke slide nomor 4. Apakah proses pengadaan memiliki bukti yang memadai? Ini sudah mulai masuk ke tata kelola keuangan ya. Alur pengadaan bahan baku, apakah sudah punya bukti yang memadai? Sudah, Pak. Kalau akuntannya biasanya ditanya, Mas, apakah proses pengadaan eh, sampean beli bahan baku ke supplier, apakah sudah ada buktinya? Sudah, Pak. Mana? Ini, Pak, rekening korannya. Loh, bukan rekening koran. Rekening koran ini kan merupakan pencatatan transaksional dari bank. Tapi secara akuntansi itu proses transaksi pengadaan bahan baku mulai dari awal hingga payment pembayaran harus ada alur. Contoh misalnya bahan baku hari ini akuntan sudah beli belanja sudah Pak, sudah dibayar sudah Pak. Berapa jumlahnya? Ini Pak sekian. Di mana buktinya? Rekening koran Pak. Minta kwitansi, minta nota pembelian kepada supplier. Itu merupakan bukti fisik bahwa akuntan telah melakukan pembayaran, telah melakukan transaksi secara akuntansi ya. Tuh, minta nota pembelian atau kwitansi. Saya tanya mundur. Terus sampean pengadaan bahan baku bayar sekarang ini, auditor biasanya tanya begitu ya, bukan saya. Jadi auditor tanya, sampean biasanya membayar bahan baku ini dasarnya dari apa? Dari pengajuan, Pak. Pengajuan siapa? Ahli gizi. Pengajuannya lewat apa? Lewat WA, Pak. Lewat chat. Lewat chat saja. Tidak ada formulir purchase order yang menyatakan bahwa secara akuntansi diakui purchase order itu dibuat oleh SPPG gunanya untuk melakukan ini loh, saya mau minta order barang ini. Tidak, Pak, hanya chat aja. Nah, ini nanti bisa jadi persoalan karena secara akuntansi chat WA itu kurang akuntabel. Kemudian sebelum purchase order apa yang dilakukan? Sampean belinya ini taunya bahan baku siapa yang ngasih? Ahli gizi, Pak. Nah, sebelumnya sampean mau mengeluarkan pembayaran ini akuntan, apakah sudah mendapat persetujuan dari kepala SPPG? Ya, enggak sih Pak, kan nanti yayasan yang maker kemudian kepala SPPG approve. Harus ada SPM dulu, surat permohonan membayar. Sebelum akuntan melakukan mengeksekusi pembayaran. Akuntan itu posisinya itu kan sebagai pengawas keuangan, tidak memiliki otoritas penuh untuk melakukan payment pembayaran sebelum ada permintaan pembayaran oleh KSPPG. Kepala
Yang tertinggi di dapur itu di SPPG adalah kepala SPPG yang memiliki otoritas dan approval untuk mengeluarkan keuangan dari rekening VA. Kalau kemudian tidak ada perintah surat perintah membayar dari kepala SPPG, tiba-tiba akuntan itu hanya berdasarkan dari WA saja, kemudian melakukan transaksi di rekening VA, pembayaran ada cacat maladministrasi. Secara akuntansi itu nanti akan menjadi sebuah persoalan. Sampean kok berani-berani mengeksekusi pembayaran padahal belum ada eh, istilahnya persetujuan dari kepala SPPG. Kan sudah di-approve Pak oleh kepala SPPG. Nah, itu juga tidak serta-merta menggunakan chat-chat yang ada. Ya, jadi ada alurnya. Pertama itu ahli gizi membuat pengajuan permohonan bahan baku kepada Kepala SPPG. Sudah, Pak Kepala SPPG, kami mengajukan permohonan bahan baku untuk seminggu besok. Ini itemnya. Kepala SPPG kemudian meriksa, oke, approve. Kemudian Kepala ahli gizi juga mengajukan permohonan itu ke Kepala SPPG, kemudian Kepala SPPG membuat surat perintah membayar kepada akuntan, kepada yang terhormat akuntan. Tolong berdasarkan dari permintaan ahli gizi untuk kebutuhan bahan baku seminggu ini dibutuhkan biaya sekitar sekian untuk pemenuhan bahan baku sekian. Akuntan menerima memo itu dan menerima SPM itu. Kemudian akuntan membuatlah PO purchase order kepada koperasi atau kepada supplier. Koperasi, tolong seminggu ini kami membutuhkan kebutuhan bahan baku 1, 2, 3, 4. Silakan, tolong dilihat, kami minta penawaran harganya. Ini ya. Jadi ini alur yang benar aja. Ini alur yang benar ya. Pasti nanti jenengan akan diarahkan begini. Kami minta penawaran harganya. Kira-kira dari purchase order kami itu koperasi bisa memberikan penawaran berapa? Dilihat cek penawarannya. KSPPG sama akuntan diskusi sama-sama. 1, 2, 3. Ini kemahalan ini. HET-nya sekian. Bisa nggak dikurangi? Kalau nggak dikurangi nanti rawan semuanya oleh audit. Ini sudah di atas HET sekali. Ini juga ada proses negosiasi di situ. Nah, kemudian ketika koperasi ya sudah, coba tak tanya ke suppliernya. Nanti oh bisa diturunkan, baru di-approve. Setelah di-approve, maka kemudian koperasi mengirimkan bahan baku beserta dengan nota pembelian dan invoice sebagai bentuk bahwa barang ini sudah diserahkan ke SPPG. Ini nota invoice, ini nota pembeliannya, ini invoice-nya, dan Aslab dan akuntan menyiapkan berita acara serah terima bahan. Ini biasanya yang menjadi titik tumpu pemeriksaan oleh audit. Coba saya lihat berita acara serah terima bahan bakunya. Kalau Anda tidak punya berita acara serah terima bahan baku itu, auditor akan bilang, ya jelas menunya besok itu kemudian banyak permasalahan. Ya jelas di penerima manfaat banyak makanan basi dan lain sebagainya. Karena Anda tidak melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang datang. Anda tidak melakukan screening, pemisahan, mana bahan yang ditolak karena kurang berkualitas, mana yang diterima. Mana bahan yang diretur, mana yang diterima, Anda tidak melakukan itu. Ini juga banyak yang kami lihat itu persoalan atau permasalahannya di situ. Tidak ada berita acara serah terima bahan baku. Nah, ya, nih, jadi nanti bisa diskusi di lebih lanjut nanti di chat atau di WA atau di grup nanti silakan teman-teman. Yang kelima, eh, yang dicek itu tentang tata kelola, apakah terdapat pengendalian internal. Artinya apakah Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi rutin melakukan pemantauan terhadap keamanan pangan. Hazard Analysis Critical Control Point-nya, sistem keamanan pangannya yang ada. Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi harus ada form untuk audit internal pengendalian keamanan pangan. Karena teman-teman relawan kita itu juga kadang pola pikirnya tidak persis seperti kita. Jadi kita harus memaklumi juga. Jadi butuh terus memberikan saran, butuh terus memberikan
istilahnya teguran bagi mereka yang sudah over, kemudian terus kita memantau. Karena kalau dibiarkan loss begitu saja, biasanya mereka juga nanti menggampangkan. Misalnya ketika motong bahan baku, timun, wortel, karena biar cepat selesai dan pulang, timunnya dipotong besar-besar begitu. Alasannya biar ndang pulang. Nah, itu kan juga pengendalian internal apakah relawan melaksanakan eh, proses pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nih, 6. Apakah seluruh transaksi dapat ditelusuri? SPP auditor nanti akan melakukan random, akan nelpon, tidak di depan jenengan, tapi di belakang. Jadi saya minta data supplier biasanya begitu. Tolong saya minta data suppliernya. Ya, dia auditor biasanya akan melakukan random sampling. Pak, saya mau cek ini transaksi tanggal sekian untuk pembelian sekian. Itu harganya di nota Bapak berapa? Oke, oh kalau tanggal ini berapa? Nah, kalau ini berapa? Jadi misalnya seperti itu. Atau misalnya begini, teman-teman sekalian, maksudnya transaksi dapat ditelusuri itu. Misalnya begini, auditor itu biasanya untuk mengecek poin 6 ini, auditor akan minta ahli gizinya untuk mengambil sampel yang kemarin disimpan di chiller. Ahli gizi, tolong sini ambil komprengnya untuk sampel yang kemarin. Sudah dikasihkan di depan, silakan nasinya tolong ditimbang. Berapa gram? Lauknya tolong ditimbang. Kemudian sayurnya tolong ditimbang. Kemudian buahnya tolong ditimbang. Contoh beras. Kalau berat bersihnya nasi sekian, berarti kebutuhan berasnya sampean berapa? Sekian, Pak. Kebutuhan untuk 2.000 penerima manfaat berapa? Sekian, Pak. Oke, yuk cek di gudang. Apakah di gudang kemarin sampean itu beli beras itu sesuai dan habis semua dipakai berasnya atau masih ada sisa? Dilihat, dicek di gudang kering, oh habis Pak, aman. Giliran berikutnya apa lauknya kemarin? Ayam. Ayo kita ke gudang basah. Silakan dibuka freezernya. Loh ini kok ada ayam? Ini ayam kapan? Ayam kemarin Pak. Kok enggak habis? Sisa Pak. Sisa berapa kilo? Ada 5 kilo Pak. Lah ini terus diapakan? Ya, ini belum tahu, Pak. Nah, ini kan juga ada ketidaksesuaian. Artinya bahwa anggaran yang jenengan ajukan, jenengan belanjakan kemarin ternyata tidak terserap semua. Masih ada sisa 5 kilo di chiller atau di freezer. Ini juga nanti akan bakalan ditanyakan terus diapakan ini biasanya. Karena sampean di lapornya akuntan, saya lihat tadi itu adalah pembelian kemarin itu laporan akuntan bersih, saldonya nol. Pagu anggaran pembelanjaan sejumlah kalau PM-nya 2.500 kali 10.000 untuk bahan baku 25 juta itu bersih nol habis. Begitu laporannya akuntan tadi saya cek, begitu katanya auditor. Lah ini kok ada sisa ayam 5 kilo. Lah ini bagaimana? Mana yang benar? Ini tidak bisa tidur akhirnya. Ya. Jadi ini biasanya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya yang kemudian membuat kita akhirnya di lapangan itu bingung, iya ya Pak, laporannya akuntan 25 juta kok dihabiskan. Padahal di lapangan itu di freezer kok ada sisa ayam 5 kilo. Belum lagi ada buahnya ini semangka ada sekitar 10 gelundung. Sudah berapa kilo ini? Nah, kok Nah, ini teman-teman ya. Jadi sudah mulai ada ketidaksesuaian antara laporan akuntan yang laporannya itu nihil, habis, pagu anggaran hari ini tuh habis, ternyata di gudang di lapangan masih ada sisanya bahan baku yang ada. Nah, ini PR bagi kita semua nanti bisa jadi diskusi ini. Bagaimana terusan Pak kalau ada begini? Saya kira kalau temuan itu kurang saja, tidak, lebih juga temuan, kurang juga temuan. Kurang bagaimana maksudnya? Pak, kemarin order ahli gizi ayam itu katakanlah 100 kilo. Tapi ternyata ayam 100 kilo tadi malam pulang, Pak. Akhirnya beli lagi, Pak, 10 kilo. Pakai uang apa belinya? Ya, pakai tiket, Pak. Berapa jumlahnya? Sekian. Nah, oke. Besoknya lagi, malam kurang lagi, Pak. Semangka. Besoknya beli. Akhirnya P3 di dalam 1 minggu itu menggelembung jumlahnya, besar jumlahnya. Nah, ini kan berarti ada ketidaksesuaian.
antara rancangan kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh ahli gizi dengan realisasi pengolahan yang ada. Ini butuh disinkronkan, teman-teman. Nah, sehingga, loh, kalau tiap hari, tiap malam itu sering beli mendadak dalam jumlah besar, itu berarti apa yang kurang? Apa yang salah? Bisa jadi ketika timbul kecurigaan ketika bahan baku datang, harusnya bahan bakunya 100 kilo ayam, ternyata di supplier datangnya ke dapur tidak sampai 100 kilo, bisa jadi seperti itulah. Jadi auditor biasanya sudah punya rentetan-rentetan ini. Ya, telusuri-telusuri biasanya sudah punya. Ya, tuh. Nomor 7, apakah terdapat mitigasi risiko terhadap penyimpangan? Nah, jadi apakah di SPPG tersebut, Kepala SPPG Manajemen sudah membuat sebuah SOP mitigasi risiko. Yang saya amati ini kan mitigasi risiko ini yang agak kita tidak ke sana ya. Mungkin sebelum ada kejadian. Mitigasi risiko itu ya mudah-mudahan tidak. Mitigasi risiko itu contohnya KLB, kejadian luar biasa. Itu juga teman-teman harus punya SOP bagaimana cara ketika ada kejadian luar biasa. Runtutannya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan itu harus ada. Mungkin juga ada kejadian kebakaran karena juga pengolahan di dapur itu aktivitasnya dalam memasak. Sehingga harus ada SOP ketika terjadi resiko seperti itu bagaimana? Call centernya pemadam kebakaran sudah punya apa belum pengolahannya? Ketika ada situasi seperti itu, apakah ada penanganan atau mitigasi risikonya? Ya, nah ini juga harus disiapkan juga SOP-nya. Nah, di dalam kelompok yang kedua ini biasanya narasi yang dibangun oleh auditor itu yang dilihat poinnya adalah masalah seringkali bukan pada niat, tapi pada lemahnya sistem. Karena itu auditor memastikan tata kelola SPPG berjalan tertib, jelas, traceable, dan terkendali. Sehingga tidak kemudian terjadi carut-marut di dalam pengelolaan. Nah, ini sistem tata kelolanya. Selanjutnya, ini contoh ketidaksesuaian di dalam pelaksanaan sistem tata kelola. Misalnya, struktur organisasi tersedia, tetapi pembagian tugasnya tidak jelas. Satu orang mengendalikan seluruh proses, mulai dari memesan bahan baku, yang nerima barangnya, kemudian mencatat, melakukan pembayaran, hingga penyimpanan uang. Semuanya diserahkan ke satu orang. Ini artinya ada ketidaksesuaian. Ada ketidaksesuaian lagi, misalnya tidak ada fungsi pemisahan antara pihak yang membeli, menerima, memeriksa, mencatat, membayar. Semuanya satu orang akuntan atau aslab. Jadi aslab yang membeli bahan baku, ya yang terima bahan baku, ya yang meriksa bahan baku, ya yang bayar. Nah, itu aslab dengan akuntan. Jadi tidak ada yang screening apakah bahan baku ini layak atau tidak layak untuk dilanjutkan ke proses persiapan dan pengolahan, tidak ada. SOP tidak tersedia hanya untuk administrasi, tidak diterapkan dalam operasional. Ini masih mending ada SOP-nya. Kemudian transaksi dilakukan tanpa persetujuan pejabat atau penanggung jawab yang berwenang. Akuntan melangkah sendiri melakukan proses transaksi, melakukan proses pembayaran tanpa ada persetujuan kepala SPPG. Ini juga penyimpangan. Kemudian pemilihan supplier tidak transparan dan tidak didukung perbandingan harga. Nah, biasanya auditor itu nanti ketika audit itu akan minta berita acaranya survei harga. Jadi tolong saya minta berita acara survei harga. Saya mau melihat bagaimana kondisi perbandingan bahan baku yang ada. Tidak ada kartu stok atau pencatatan persediaan yang memadai. Jadi ketika ada bahan sisa, ketika ada bumbu yang dibeli, ketika ada bahan baku yang dibeli di gudang kering tidak ada kartu stoknya. Sehingga kemudian ditanya, ini yang keluar hari ini apa? Sisanya berapa? Bumbu, Pak, kecap, Pak, saus, Pak, mana kartu stoknya? Kan ini sudah dibeli oleh uang negara kemarin. Ini ada pembelian bahan baku ini. Kok tidak ada kartu stoknya? Bagaimana tahu keluar masuknya? Bagaimana bisa tahu ini kemudian hari ini 10, besok ternyata keluar 5. Dan 5 itu tidak ke pengolahan, ternyata ke tidak tahu.
kemana kok tiba-tiba hilang kan seperti itu kan juga juga jadi temuan. Maka teman-teman yang bagian logistik atau bagian gudang tolong ditempel di dinding atau di meja kartu stok yang di dalamnya itu isinya stok bahan baku. Keluar masuk itu dicatat. Jadi habis beli bahan baku sekian, kecap masuk sekian botol. Nanti malam tim pengolahan keluar sekian, catat, ambil sekian botol, sisanya sekian botol. Harus ada kartu stok. Kemudian eh, keluhan sekolah, insiden keamanan pangan, dan kegagalan distribusi tidak memiliki mekanisme penanganan. Kalau bisa teman-teman punya logbook, logbook itu isinya adalah komplain, ya handling komplain. Jadi ada report, ada rekaman. Ketika sekolah A itu ada, ini Pak ayamnya ini kok gosong, Pak ini kok ayamnya kecil, Pak ini ayamnya kok kurang matang dan lain sebagainya itu dicatat. Kemudian ada penangannya tanggal berapa di follow up, ditindaklanjuti. Ini nanti rekaman follow up, handling komplain ini juga nanti akan ditanyakan. Itu eh, tugasnya kita kan melayani customer. Customer kita itu adalah penerima manfaat. Jadi ketika ada penerima manfaat itu komplain, tidak pernah ada rekaman, kemudian dikira baik-baik saja. Nanti ketika kemudian di lapangan, kemudian datang ke sekolah, ternyata sekolahnya cerita, Pak, gini, 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 gini. Waduh, tambah tidak iso direm sudah. Ya, sebaiknya jadi teman-teman punya rekaman logbook itu handling komplain. Nah, tidak dilakukan rekonsiliasi antara data dapur, bagian keuangan, gudang, supplier, atau sekolah. Ini maksudnya harus ada rekonsiliasi data, penyamaan data. Ya, jadi jangan datanya berbeda, ahli gizi beda, kemudian akuntan beda, aslab beda. Narasi temuan itu biasanya yang dibangun oleh auditor itu begini. Pengadaan, penerimaan bahan baku, pencatatan utang, dan proses pembayaran dilakukan oleh personel yang sama. Itu yang sering jadi temuannya. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pemisahan fungsi dan meningkatnya risiko kesalahan, pembayaran yang tidak sah, serta penyalahgunaan wewenang. Ini biasanya yang sering jadi temuan. Nih. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kelompok yang ketiga yang diuji, yang diaudit nanti itu adalah tentang tata usaha anggaran. Nah, jadi pada aspek tata usaha anggaran ini, Tapang ini, auditor akan menilai apakah anggaran yang Anda gunakan itu tertib, kemudian sesuai peruntukannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh satu, apakah Anda sudah melakukan pembayaran ke supplier sesuai kontrak? Maksudnya sekarang mumpung belum audit, SPPG yang masih belum memiliki kontrak dengan supplier segera melakukan kontrak MOU atau penandatangan MOU. Kalau dengan koperasi ya MOU dengan koperasi. Karena itu sebagai dasar. Usahakan koperasinya itu sudah memiliki legalitas yang sah, sudah memiliki NIB, sudah memiliki NPWP. Itu karena nanti ke depan sepertinya juknis itu akan mengarah ke sana. Ya, nih. Yang kedua, apakah penggunaan petty cash sesuai peruntukannya? Penggunaan petty cash ini, teman-teman akuntan, petty cash itu digunakan untuk hal yang sifatnya mendesak, sifatnya darurat, bukan hal yang sudah rutin, bukan hal yang sifatnya rutin kemudian dipetikeskan. Tidak. Petikes ini gunanya untuk hal-hal yang mendesak, yang tidak ada di dalam pagu anggaran, tidak ada di dalam item-item anggaran itu boleh kemudian petikes dan sifatnya mendesak. Ya, kalau kemudian sifatnya sudah kelihatan, rutin, jumlahnya sudah tahu biasanya berapa, periode berapa kali seminggu, itu sebaiknya jangan menggunakan petty cash, dipisah. Ya, nih. Yang ketiga, apakah pencatatan kas sesuai dengan rekening koran? Ini akuntannya. Nah, laporan keuangan yang diminta itu karena kita juga belum ada juknis yang pakem dari BGN tentang laporan keuangan seperti apa sih yang diminta. Biasanya kalau SIP atau standar akuntansi pemerintahan itu kan ada neraca atau laporan perubahan kas, kemudian juga
ada laporan realisasi anggaran, kemudian catatan CALK, catatan atas laporan keuangan itu biasanya perusahaan nirlaba atau lembaga yang mengelola banper, bantuan pemerintah itu biasanya ada item-item yang dilaporkan. Ini teman-teman akuntan itu disesuaikan aja pencatatannya kas dengan rekening koran. Jangan lupa bukti fisiknya. Yang dicek bukti fisik itu seperti halnya kwitansi, kwitansi, nota pembelian, itu yang dicek. Setiap kali pengeluaran Anda mengeluarkan baik itu dari petty cash atau dari operasional terlebih-lebih dari bahan baku harus ada nota pembelian atau kwitansi. Kalau bahan baku ke supplier ya minta nota pembeliannya. Kemudian kalau belinya itu ke toko ya usahakan tokonya yang ada struknya. Ya sehingga sudah tidak lagi pakai nota manual yang pakai tulis tangan. Tulis tangan itu rawan. Tulis tangan itu secara auditor itu kurang sah. Tidak bisa diterima tulisan tangan. Tidak mau biasanya auditor itu. Tidak mau saya biasanya kalau tulis tangan. Siapapun bisa beli nota di toko, kemudian ditulis tangan sendiri siapapun bisa. Nah, itu kurang akuntabel. Tapi bahan-bahan yang kecil-kecil usahakan belinya di supermarket yang sudah ada struknya itu. Struk itu sudah sah. Ya, tuh. Kalau kemudian bahan baku itu yang supplier, itu ada nota pembeliannya karena bisa ditelusuri, ada jejaknya. Ini supplier mana? Ini oh ada NB-nya, ada supplier tersebut merupakan juga memang KBLI-nya jasa supplier pengadaan bahan dan lain sebagainya. Itu ada telusurnya. Empat, pengujian tapang ini apakah stok bahan baku sesuai fisik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika teman-teman beli bahan, kemudian bahan baku, ternyata kemudian di freezer itu ternyata masih ada sisa. Berarti tidak sesuai nih. Ya, stoknya bahan baku katanya laporannya akuntan itu habis, tapi kemudian di fisiknya itu ternyata masih ada. Nah, itu tidak sesuai akhirnya. Atau eh, stoknya di gudang kering itu tidak ada kartu stoknya sehingga tidak bisa dilihat apakah bahan baku tersebut itu sesuai atau tidak dengan kondisi fisiknya. Yang kelima, apakah laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan? Ini artinya laporan yang dibuat oleh akuntan itu nanti akan ditelusur oleh auditor. Ya, habis satunya aja. Jadi, apakah laporan keuangannya itu apakah laporan keuangannya itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan? Nah, nanti pasti ketemu kok, Bapak Ibu. Ya, jadi eh, ingat bahwa kita ini kan mengelola uang negara. Kita ini mengelola uang rakyat, kita ini diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk membantu negara di dalam menyalurkan program yang mulia. Jangan sampai kemudian nanti banyak justru menjadikan permasalahan baru bagi kita karena ada temuan ketidaksesuaian laporan keuangan sehingga kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini intinya semua itu ada alurnya, ada track record atau realnya yang benar lah, gitu ya. Nih. Nah, biasanya contohnya ketidaksesuaian itu di dalam pengelolaan itu apa sih sebenarnya? Di dalam pengelolaan anggaran, satu, pengeluaran itu tidak didukung nota, kwitansi, atau invoice, surat jalan, atau bukti penerimaan barang. Sehingga barang datang, ya wis, tidak ditimbang, ya tidak dicatat berapa beratnya, tidak dicek layak atau tidak. Ini biasanya seperti itu. Auditor akan nunggui biasanya Bapak Ibu. Jadi auditor itu akan melihat prosesnya dari awal, dari bahan baku datang, kemudian sampai ke malam itu biasanya nunggui. Biasanya proses audit itu kami itu biasanya mengalami audit itu biasanya rata-rata sekitar 8 sampai 19 jam. Ada yang 19 jam kalau dapur itu tidak siap dokumen sama sekali. Jadi tidak ada gambaran apa saja yang harus disiapkan sehingga ketika diminta ini nyari ya di almari ini nyari ya sampai 19 jam itu. Ada di Pacitan itu kami dapurnya sampai pingsan itu ya. AG-nya apa Ligisia akuntannya itu sampai pingsan. AG-nya baru mengganti 2 bulan sudah diaudit. Jadi sudah langsung pingsan sudah. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang kami alami
karena kami di dapur-dapur kami juga sudah beberapa kali mendapatkan kunjungan dari auditor BPKP. Besok Agustus juga kebagian di Sidomulyo, Kebun Agung Pacitan. Ini juga semoga teman-teman Sidomulyo menyiapkan dengan baik. Nah, selanjutnya ketidaksesuaiannya itu adalah eh, terdapat nota ganda. Nah, ini rawan ya Bapak Ibu. Artinya nota ganda itu karena ada sisanya tadi itu 5 kilo uang, 5 kilo, kemudian dinota kembali, kemudian akhirnya dibayar kembali. Nah, padahal kemarin yang sisa 5 kilo itu sudah dialokasikan dari anggaran yang kemarin, ternyata sekarang itu kemudian dinota lagi agar dibayar lagi. Nah, ini akhirnya terjadi nota ganda lebih dari satu pembayaran. Nilai dalam bukti transaksi berbeda dengan nilai yang dibayarkan. Tidak sama antara pengeluaran di rekening koran dengan kwitansinya. Jadi nanti rekonsiliasi auditor nanti akan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi nanti akan ngecek rekening koran tanggal sekian itu keluar berapa uangnya. Kemudian untuk beli apa saja dicek. Nah, maka dari itu sebaiknya akuntan ketika melakukan transaksi dari rekening VE itu jangan gelondongan. Karena nanti auditor susah nanti nemukannya. Jangan sendiri juga nanti susah ngiling-ngilingnya. Susah ingat-ingatnya nanti. Nah, sebaiknya dirinci aja, misalnya untuk pembayaran bahan baku tanggal sekian sampai tanggal sekian sejumlah ini. Kemudian untuk pembayaran apalagi jumlahnya ini, kwitansinya ini. Sehingga nanti rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor, oh tanggal sekian, kwitansinya ini, di rekening koran keluar sekian, sama. Oh tanggal sekian, keluar ini di rekening koran, oh kwitansinya ini sama. Jadi gampang. Kalau gelondongan itu yang nanti jenengan juga lupa nanti ini pakai bayar apa saja ya Pak ya. Kok saya lupa ya? Nah, itu juga ditunggu nanti. Ditunggu sampai ngeringet ya. Nih. Nah, kemudian jumlah barang dalam invoice berbeda jumlah dengan jumlah yang diterima di gudang. Karena auditor itu datangnya kadang sifatnya mendadak, jadi juga dia akan ngecek apakah invoice-nya yang eh, dengan jumlah barang yang diterima sama atau tidak. Pembayaran dilakukan sebelum barang diterima tanpa ketentuan dan jaminan yang jelas. Jadi sudah ditransfer duluan ke supplier sebelum barang datang. Ini akuntan. Nah, artinya ada maladministrasi. Barang belum datang, barang belum bahan baku, belum tahu jumlah berapa kilo yang bagus, sudah dibayar duluan semuanya. Nanti nih. Penggunaan petty cash dilakukan untuk pengeluaran rutin bernilai besar, bukan untuk kebutuhan kecil dan mendesak. Nah, jadi penggunaan petty cash-nya itu jangan sampai over, karena petty cash ini gunanya untuk kebutuhan kecil dan mendesak, bukan pengeluaran yang rutin, apalagi jumlahnya besar. Ya, tuh. Petty cash tidak memiliki batas saldo, bukti pengeluaran, persetujuan atau pertanggungjawaban yang jelas. Ingat, petty cash itu kan juga merupakan bagian dari kas atau anggaran, sehingga ketika jenengan akuntan mau mengeluarkan petty cash, meskipun itu sifatnya mendadak, tetap harus otorisasi dari kepala SPPG. Pak, ini ada pengeluaran ini butuh untuk ini Pak, gimana Pak? Oke Pak, ini formnya. Ya, tetap harus otorisasi. Pak, bagaimana kalau malam hari dan lain sebagainya? Ya silakan nanti dikondisikan dengan kepala SPPG, dikomunikasikan. Yang penting ada otorisasi dulu dari kepala SPPG. Nah, terdapat penarikan dalam jumlah besar tanpa rincian penggunaannya. Ini eh, jangan sampai kemudian di rekening orang itu ada tarikan-tarikan yang jumlah nominalnya besar. Karena nanti melihatnya nominal itu disesuaikan dengan purchase order-nya. Coba lihat PO-nya, jumlahnya berapa akuntan? Sekian tanggal ini. Oke, yang ditransfer berapa? Oke, invoice-nya berapa? Coba lihat dari rekening koran ditransfer berapa. Itu nanti akan ada rekonsiliasi eh, rekonsiliasi rekening. Biasanya tim auditor itu biasanya terdiri dari 4 orang, Bapak Ibu. Jadi ada yang tugasnya untuk melakukan rekonsiliasi dokumen. Jadi rekening koran dicocokkan dengan kwitansi-kwitansinya. Kemudian satu orang nanti yang tugasnya adalah turun atau masuk ke dalam memeriksa layout, memeriksa fasilitas sarana prasarana, kemudian bagaimana keamanan pangannya, itu kemudian satu orang yang tugasnya itu ke PM, ke sekolah penerima manfaat untuk melakukan cross check apakah data
bisa dipastikan sesuai dengan lapangan, itu nanti biasanya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ini contoh ketidaksesuaian. Jadi nanti bisa diskusi teman-teman selanjutnya. Nah, yang sesi terakhir adalah yang perlu kami berikan gambaran informasi ke teman-teman. Ketika kemudian diminta untuk pertanggungjawaban laporan keuangan, itu biasanya teman-teman ada perbedaan alur atau belum memahami alur. Bahwa di dalam proses audit itu ada beberapa alur-alur yang harus dibedakan. Contoh misalnya ini adalah terutama yang sering menjadi temuan bagi auditor adalah alur pengadaan bahan baku. Ya, contoh pertama, alur satu. Ketika munculnya menu, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalender menu itu hendaknya oleh ahli gizi itu langkah pertama sebaiknya ahli gizi mengadakan rapat menu dengan koordinator tiap divisi. Kemudian setelah mengadakan rapat menu, kemudian membuat berita acara rapat menu, dan kemudian menghasilkan kalender menu. Ini alur pertama. Sehingga munculnya kalender menu itu bukan atas dasar like and dislike suka-sukanya dari ahli gizi. Tidak. Ahli gizi dengan chef tidak. Libatkan semuanya. Libatkan semua koordinator yang terkait ya persiapan, pengolahan, distribusi. Alur 2. Alur 2 itu ahli gizi membuat rekapan kebutuhan bahan baku, kemudian ahli gizi mengajukan surat permohonan tersebut kepada Kepala SPPG, dan Kepala SPPG kemudian memberikan surat permohonan membayar untuk order bahan baku. Nah, surat SPM tersebut kemudian diberikan kepada akuntan untuk pembuatan PO ke supplier. Jadi akuntan kemudian minta pembuat PO purchase order ke supplier untuk bahan-bahan ini kira-kira itu ada nggak, berapa harganya dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian mengarah ke alur ketiga itu mulai dari mulai payment atau pembayaran. Akuntan mengirim surat permohonan penawaran ke supplier atas bahan yang sesuai di SPM, surat perintah membayar. Kedua, supplier memberikan penawaran. Ketiga, akuntan menyetujui dan mengajukan purchase order. Empat, koperasi atau supplier mengirimkan bahan disertai surat jalan. Kelima, aslab dan akuntan mengecek bahan datang. Kemudian yang keenam, akuntan dan aslab membuat berita acara serah terima bahan baku dan kemudian menerima invoice yang ada. Nah, ya, itu alurnya. Sekarang eh, apa saja sih nanti yang harus disiapkan ketika audit? Jadi yang diaudit nanti itu di SPPG itu ada 4 orang, mitra eh, atau dan perwakilan yayasan, kemudian akuntan, kemudian kepala SPPG dan juga nanti biasanya aslab. Nah, ada 4 pengelompokan biasanya yang diaudit itu. Yang pertama adalah penerima manfaat dulu yang dilihat. Satu, dokumen pengajuan awal proposal pembentukan SPPG dulu. Jadi mulai di awal dulu dokumennya apa, proposalnya, kemudian dokumen pengajuan proposal tahun anggaran 2026. Dokumen MOU penerima manfaat eh, yang meliputi dari lingkungan sekolah maupun 3B. Yang kedua, yang diaudit itu nanti pengadaan barang dan jasa dari BGN Pusat. Ini yang pegang Kepala SPPG. Jadi tolong dijaga baik-baik, disimpan, diarsip baik-baik BAST berita acara serah terima dari BGN. Misalnya ada yang terima tablet, laptop, kemudian televisi 75 in, kalau ada yang terima rapid test atau sepeda motor listrik itu tolong disimpan baik-baik. Nah, sebaiknya yang namanya hibah, kemudian jenengan sudah menandatangani berita acara serah terima, artinya barang tersebut sudah diterima ke jenengan, ke SPPG. Sebaiknya digunakan, ya. Karena kalau nanti sampai kemudian diaudit, kelihatan auditor, kemudian loh ini kok tidak dipakai. Berarti kan pengajuan anggaran pengadaan oleh BGN Pusat ternyata kan tidak bermanfaat.
Artinya program mengada-ngada kan khawatir nanti seperti itu. Sehingga sebaiknya itu dipakai sebaiknya. Televisi jangan dibiarkan tersimpan semua di dalam kardus, minimal dipasang di dinding. Artinya bahwa ya Pak, BAST-nya sudah kami terima dan ini televisinya kami gunakan untuk CCTV. Ini kan kelihatan ya karyawan yang sembunyi di bawah eh, meja itu kan kelihatan. Karyawan yang ngantuk mojok di pemorsian atau mojok di persiapan kan kelihatan. Ini maksudnya. Yang C adalah yang diaudit nanti biasanya tentang operasional SPPG. Satu, SK penetapan yayasan. Itu eh, di awal, kemudian daftar tenaga kerja di SPPG, database relawan. Ini akan dilihat. Jadi Anda laporkan berapa, kemudian BPJS-nya ada berapa, kemudian yang ditransfer atau yang dibayar berapa, kwitansinya nanti yang diberikan ke relawan itu berapa. Sehingga sebaiknya teman-teman ketika melakukan pembayaran, akuntan melakukan pembayaran kepada relawan itu sebaiknya disertakan slip honor. Sehingga ada bukti bahwa yang diterima ketika dicek itu ya maaf itu tidak ada karya relawan fiktif namanya karena nanti pasti ditelusuri nanti seperti itu. Kemudian SKEP, SK penetapannya kepala SPPG dulu kaitannya dengan operasional, MOU antara kepala SPPG dan sekolah penerima manfaat, tolong yang masih MOU-nya belum ditandatangani oleh kepala sekolah segera ditertibkan tanda tangani. Sudah ditandatangani kepala sekolah tapi kepala SPPG-nya tidak sempat tanda tangani, sekarang mulai dibuka lagi ditandatangani karena nanti ketika MOU-nya ada tapi salah satu itu tidak tanda tangan ya berarti kurang sah, kurang akuntabel. Kemudian surat jalannya atau berita acaranya distribusi, kartu stoknya di gudang, itu juga diperiksa, dokumen stok opnam, itu lakukan stok opnam paling tidak 2 minggu sekali di gudang kering, itu kemudian sertifikat penjama makanan, SLHS, kemudian HACCP, sertifikat halal, itu itu teman-teman perlukan ketika semua itu nanti grading. Jadi grading dapur itu salah satunya nanti memerlukan SLHS, kemudian memerlukan sertifikat halal, kemudian sertifikat HACCP nanti untuk grading. Karena standarisasinya grading itu hampir sama dengan checklistnya HACCP. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, D adalah yang diaudit juga yayasan dan mitra ini. Jadi yang perlu disiapkan oleh yayasan atau mitra SK penetapan yayasan sebagai pelaksana banper, kemudian SPK antara PPK BGN dengan yayasan per tahun anggaran tahun 2006 2026 itu bagi yang belum segera untuk melakukan pengurusan berita acara atau MOU antara BGN dengan yayasan. Kemudian BA Verval awal dulu buku tabungan rekening pembukaan atas nama yayasan di awal, kemudian rekening koran virtual account, AHU yayasan, akta pendirian yayasan itu bagi mitra yang jauh dari yayasan itu sudah mulai dipersiapkan karena itu bagian legalitas. Nanti akte pendiriannya mana yayasannya, kemudian SK Menkumhamnya mana, kemudian KBLI-nya mana, itu bagian dari legalitas. Nah, NPWP yayasan, NIB yayasan, serta struktur organisasi yayasan. Ini eh, hal-hal yang harus kita siapkan bersama-sama nanti ketika ada proses audit. Yang E itu ternyata yang E adalah yayasan melaksanakan kegiatan langsung secara langsung. Ini kaitannya dengan legalitas kepemilikan dapur. Jadi kopi sertifikat kepemilikan lahan itu nanti juga dilihat. Kemudian fotokopi SHM-nya atau PBG-nya. Kalau belum ada PBG, sekarang kan lagi proses untuk pengurusan PBG. Kalau itu sewa, ya berarti ada bukti pembayaran sewanya. Jadi ini biasanya yang dulu ketika yayasan melakukan pendaftaran titik SPPG itu legalitas ini yang diminta. Yang F data keuangan SPPG itu koperasi, daftar pemasok atau asal-usul bahan makanan utama yang digunakan.
Ini sebaiknya koperasi, kalau koperasi menjadi hub, menjadi penghubung dari supplier, koperasi harus punya MOU, koperasi harus punya perjanjian PKS dengan supplier-supplier yang ada. Karena minimal itu harus 15 supplier. Nah, sehingga secara legalitas itu ada MOU-nya. Kemudian laporan pertanggungjawaban, bukti kwitansi bahan pangan, operasional hingga sewa ada. Kemudian laporan total penggunaan bahan baku, kemudian file-file yang ada di akuntan dan yang dilaporkan oleh akuntan. Lain-lain biasanya adalah RAP operasional, RAB operasional, dan bahan pangan yang disusun oleh KSPPG, AK, dan AG, proposal RAB ini untuk menilai apakah RAB-nya anggaran di dalam satu periode tersebut apakah over budget atau standar atau low, penyerapannya rendah. Nah, itu juga bisa dilihat di sini. Kemudian nota kwitansi itu disiapkan, kemudian berita acara itu tolong disiapkan, berita acara mulai dari pengadaan bahan baku, berita acara serah terima bahan baku, berita acara kalibrasi oleh ahli gizi. Kalibrasi itu apa, Pak? Alat-alat yang digunakan di dapur, utamanya yang ada kaitannya dengan ukuran, seperti timbangan dan lain sebagainya, kan harus dikalibrasi. Jadi di Dinas Perdagangan itu dikalibrasi betul bahwa ukuran timbangan itu adalah nol awalnya. Nah, karena banyak sekali kemudian baru beli itu kemudian langsung dipakai ternyata gramasinya salah. Nah, ini juga kan baru tahu ya, baru dengar ya. Kalau udah kalibrasi ternyata juga dicek nanti di audit bahwa apakah peralatan pernah dikalibrasi atau belum. Nah, ini yang bertugas untuk menyiapkan data, teman-teman sekalian. Jadi tolong dibuat pembagian tugas yang tugasnya menyiapkan data, jangan hanya dibebankan ke satu orang, akuntan saja, masing-masing bertugas untuk menyiapkan data masing-masing karena satu sama lain itu kurang memahami untuk berkas satu sama lain. Kepala SPPG itu menyiapkan proposal mulai dari awal pra operasional, pra running, kemudian menyiapkan proposalnya awal dulu, RAB-nya per periode, kemudian laporan dokumentasi mingguan, kemudian database relawan, kemudian informasi yang terkait yang ada di portal atau di alur di SIPGN, kemudian sertifikat penjama makanan, MOU antara SPPG dengan penerima manfaat dipastikan semua ditandatangani, SK penetapan ke SPPG skepnya dulu, BA verbalnya dulu, kemudian laporan dokumentasi dan harian ke SMU. Itu kepala SPPG. Akuntan itu LPG keuangan per periode. Jadi lampirkan juga grafik aplikasi yang diupload di sistem itu juga dilampirkan jadi kelihatan nanti apakah periode ini over budget atau ke standar ataukah biasa. Kemudian seluruh bukti keuangan, kwitansi, bukti fisik itu yang belum ada kwitansinya bagaimana Pak? Ya lembur, maksudnya ditarik mundur. Sekarang sampai besok, lusa, kemudian minggu lalu dan lain sebagainya itu sudah mulai harus dibuat. Karena auditor nggak mungkin Pak sekarang belum ada. Nanti ya Pak kami buat, nggak bisa. Sebelum Anda ditanya nanti. Kalau misalnya Anda tidak lakukan sekarang, ya berarti nanti jadi temuan. Kalau sudah jadi temuan, berarti Anda dianggap kurang memiliki kompetensi di dalam mengelola keuangan. Mau itu atau dikerjakan buat kwitansinya. Dikerjakan, Pak. Ya wes kerjakan. Kasih waktu berapa jam? 1 jam, Pak. Ya wes kerjakan. 3 bulan terakhir. Nah ya. Jadi auditor itu begitu, Bapak Ibu semua. Jadi karena tugasnya auditor nanti di hasil akhir akan membuat narasi apakah hasil akhirnya temuannya ini SPPG ini memiliki kompetensi di dalam melakukan pengelolaan ataukah masih statusnya masih yellow flag atau masih ada rambu-rambu dan masih mau memperbaikinya. Jadi auditor itu tidak langsung menghukum ya. Ketika ada temuan ini stop, tidak langsung menghukum begitu, tidak. Tetapi dilihat
dari pertama running, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, kira-kira ada perbaikan terus enggak? Kalau berarti ada perbaikan terus, oh berarti SPPG ini memang sedang melakukan proses upgrade atau perbaikan-perbaikan terus, continue kan gitu. Kelihatan juga kalau memang SPPG itu istilahnya tidak amanah. Ya, maaf ini kurang amanah, artinya data-data yang dilakukan itu sama sekali tidak terekam, kemudian banyak yang fraud, banyak yang gagal ketika dilakukan penelusuran atau validasi, ini juga beda lagi sudah. Ya, jadi jangan khawatir, Pak, saya belum melakukan ini, jangan khawatir, lakukan mulai sekarang perbaikan-perbaikan, auditor ini pasti akan melihat, oh ini sudah memperoleh memperoleh informasi untuk perbaikan-perbaikan. Nah ini buktinya, 1 bulan ini ternyata sudah mulai tertib administrasinya. Jadi begitu eh, penilaian auditor ya teman-teman. Ahli gizi. Ahli gizi ini realisasi anggaran bahan baku, kemudian berita acara, siklus menu, AKG ini dipersiapkan. Nah, kurang lebih seperti tadi ya. Aslab ini dokumen berita acara serah terima distribusi setiap harinya itu dipastikan beserta dengan data atau dokumen penerima manfaat setiap harinya. Iya, ini gambarannya sudah. Nah, sarannya yang terakhir adalah saran itu harapannya teman-teman sekalian bisa menyiapkan dari dokumen-dokumen yang ada termasuk HIT ini harga SC apa survei pasarnya itu jangan lupa dilakukan eh, pengarsipan sehingga nanti auditor tidak harus turun ke pasar tetapi di dalam minggu itu kepala SPPG akuntan sudah punya dokumen hasil survei bahan baku di minggu itu. Jadi itu eh, teman-teman sekalian sharing session materi pada hari ini jam 10.45. eh, Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa chat atau bisa menghubungi di mungkin ini kita buatkan grup ya nanti ya. Jadi teman-teman yang konfirmasi ke saya atau di listnya di Google Form itu nanti kita buatkan grup. Kemudian ketika nanti di grup itu ada pertanyaan, Pak, ada contohnya anu Pak, form-form seperti apa sih Pak sebenarnya form untuk pemantauan bahan baku, kemudian form untuk pemantauan bahan baku, form untuk apa pemantauan penerima manfaat. Ini contoh misalnya ini saya berikan sedikit gambaran ini dari gradingnya. Jadi dari grading, nah grading itu nanti ada form-form standar grading itu misalnya ahli gizi. Ini ada SOP-nya. Nah, SOP identifikasi penderita alergi. Sudah punya belum? SOP ketelusuran dan penarikan makanan yang eh, tidak layak. Jadi misalnya di sekolah terjadi proses makanan basi dan lain sebagainya. Bagaimana SOP-nya? Ini contohnya, misalnya SOP-nya nanti bisa kita kirimi ya, teman-teman kalau membutuhkan ini. Nah ini ada prosedur ketelusuran dan penarikan bahan makanan, riwayat pengendalian, ini keluhannya apa, kemudian eh, caranya, ini dasarnya dari ISO 22000 tentang manajemen keamanan pangan. Ini yang digunakan untuk grading misalnya, grading dapur. Nah, jadi teman-teman kalau butuh nanti bagaimana SOP manual manajemen alergen, kalau ada yang alergi, kemudian SOP pedoman standar gizinya, SOP pemorsian dan pengemasan, SOP pengendalian kontaminasi silang tadi, mitigasi risiko, kemudian SOP sampel tertinggal yang diompreng itu, yang setiap hari disisakan itu bagaimana penanganannya, kemudian SOP kalibrasi alat. Nah, apakah dilakukan pengukuran ini SOP, kemudian eh,
ketentuannya itu bagaimana pemberlakuan proses HACCP-nya untuk beberapa makanan, misalnya bumbu, nasi, buah, susu, diagram alirnya. Ini di grading ini teman-teman nanti dilakukan ini. Kemudian ada form-formnya juga. Jadi form bahan mengandung alergen itu ada rekamannya, form berita acara pemusnahan makanan, kemudian form jadwal dan perencanaan menu, form eh, pengawasan dan proses pengemasan, itu ada form-formnya. Jadi nanti mudah-mudahan di kegiatan sharing berikutnya di grading nanti kita bisa sharingkan sama-sama. Kalau akuntan apa Pak? Biasanya di grading akuntan itu yang di grading itu SOP pemilihan supplier, kemudian SOP laporan keuangan itu dicek, kemudian aset inventaris yang ada itu juga bagaimana pemberlakuannya, POM verifikasi atau pencatatan transaksi operasional dan lain sebagainya. Nanti kita bagikan di sesi berikutnya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, untuk dapat filenya bagaimana nanti? Nah, nanti kita buatkan grup ya. Jadi di teman-teman yang menjadi peserta di sini nanti akan kita buatkan grup, akan kita masukkan grup, kemudian nanti filenya kita share di grup. Baik, nanti kita berikan Google Drive-nya. Jadi karena filenya itu banyak, jadi nanti kita berikan link Google Drive-nya. Jadi nanti silakan bisa diakses di Google Drive tersebut sehingga teman-teman yang utamanya wilayah barat ini yang sudah kebagian audit ini bisa segera ngebut ya, bisa segera ngebut untuk mendapatkan filenya. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau cukup terima kasih atas keikutsertaan teman-teman pada pagi hari ini. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada teman-teman tentang kegiatan hari ini. Nanti semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa eh, sharing kembali. Misalnya kalau ada permintaan dari teman-teman juga bisa disampaikan di grup, Pak, minta sharing tentang mungkin materi apa. Jadi nanti siapa tahu kita bisa nanti menghadirkan narasumber-narasumber yang eh, memiliki kompetensi di bidang itu. Misalnya tentang materi bagaimana sih Pak tata kelola sistem akuntansi pemerintahan itu seperti apa. Nanti siapa tahu nanti bisa kita menghasilkan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Atau ketika kita punya informasi-informasi, Pak, saya ingin belajar akuntansi, Pak. Meskipun saya akuntan, tapi betul-betul saya ingin mendalami bagaimana sih tentang sistem akuntansi pemerintahan di sini atau sistem akuntansi secara umum. Nah, nanti kalau jenengan kepingin begitu, ada lagi informasinya yang lain ini di backdrop saya ini. Nah, ya, di pelatihan Finance and Accounting Financial Manager ini Erlangga, Universitas Erlangga ini rutin mengadakan kelas pelatihan accounting untuk financial manager itu materinya uh, best practice pembicaranya dari profesor-profesor dosennya UNER. Ini kelas pertama dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 27 Agustus besok itu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18.30 sampai 20.30 ya. Jadi izin saya menggunakan backdrop ini bertanya-tanya nanti. Oh, Mas, ternyata teman-teman pengen belajar mendalam tentang akuntansi, nanti bisa gabung juga dengan UNER di akses learning management sistemnya UNER. Dan diberi akses ke sana. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas ketidakberkenaan ketika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan ke teman-teman sekalian. Kami mohon maaf. Sebenarnya nanti baik kami buatkan grup WA-nya, kita bisa sharing-sharing. Semoga di Lumajang ini nanti ada standarisasi baku ya sebelum turun dari BGN dulu, kita sudah bersama-sama punya standarisasi baku yang ada tentang bagaimana sistem tata kelola keuangan, serta tata kelolanya ahli gizinya, kemudian tata kelolanya
persiapan auditor. Sehingga teman-teman ketika besok ada pemberitahuan dari KPPN atau BPKP mau ada audit, sudah tidak kaget lagi. Sudah ada grup yang bisa sharing bersama-sama apa Pak yang harus disiapkan di antaranya tadi. Materinya nanti bisa kami sharingkan nanti ke teman-teman, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan formnya teman-teman yang ingin nanti kami bisa sharekan. Gitu. Terima kasih. Saya tutup. Izin undur diri teman-teman sekalian. Terima kasih atas apresiasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.